Ternyata ujian itu bukan cuma yang gak enak. Ternyata ujian itu bukan cuma sakit. Sehat itu ujian. Kita merasa diuji ketika kita itu sakit. Padahal sehat itu ujian lebih besar bagi kita. Kadang-kadang kita sukses ketika diuji dengan rasa sakit. Tetapi kita gagal ketika diuji dengan rasa sehat. Kita sukses ketika diuji dengan kemiskinan. Terkadang kuleban sampian gagal ketika diuji keleban soki. Kuleban sampean aroma sayuji ketika tak retin, ketika tak genteng. Padahal retin ben genteng ini lebih berat itu bang. Coba para rabu. Ketika kita dilanda sesuatu yang tidak enak, kita merasa diuji ketika kita kena musibah. Ada banjir, ada longsor, kebakaran, kelaparan, sakit. Kita baru merasa itu cobaan dan ujian. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-'izza wal kurama indallah. Tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang hadir, yang mulia Al-Ustadz Si Mu'din, Al-Ustadz Suli, Al-Ustadz Abdul Azim, Al-Ustadz Romli Jauhari, wa man 'indahum minal ulama yang saya hormati dan saya muliakan, jajaran tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh, Bapak Haji Mulkan, Bapak Abidin, Bapak Haji Abdul Bahar, Bapak Sayyidi, Bapak Marlidin, Bapak Asmuri, Bapak Haji Sarimun, juga secara khusus Ibu Lurah yang telah menyampaikan sambutannya, Ibu Syarifah Elisa Edina, yang saya muliakan dan saya taati. Juga tidak lupa Ketua RT, juga dari Babinsa dan juga Babin Kaptimmas, juga dari Dishub yang ikut menertibkan terlaksananya acara pada kesempatan malam hari ini. Jam'iyah Sholawat Sa'dud Darain Darul Falah yang telah memimpin pembacaan sholawat mulai dari awal, dan juga secara istimewa sahibul dakwah wa sahibul manzil, yaitu Bapak Hadiri beserta jajaran keluarga dan seluruh yang hadir, laki atau bini. Kepada semua yang hadir saya muliakan, dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini
di malam yang sangat dimuliakan, yaitu pada malam Jumat. Dalam keadaan yang sangat mulia kita berzikir kepada Allah. Dalam rangka yang sangat mulia, yaitu ikut mendoakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kena musibah. Ini di background tertulis pengajian umum dalam rangka doa bersama untuk saudara kita korban bencana alam. Lalu fotonya ada satu. Jadi ini adalah korban bencana alam, Bapak. Saya coba ini ke saya coba ini benar. Oke, aku nanti. Awas mari nanti apa? Hombi yang saya coba. Jadi kuliah kalian itu mati. Jadi kalau ada acara korban bencana alam, jadi kalau bisa penggambaran atau bencana alamnya itu ditampilkan, ini ditaruh di pinggir. Jadi bukan dalam rangka korban bencana alam, fotonya cuma satu. Jadi di sini yang menjadi korban almarhum ini salahnya apa sudah kamu biarkan? Betul, jadi kalau acara haul yang ceramah ditaruh di pinggir satunya yang meninggal dunia gitu. Kalau bencana alam di tengah gambar bencana alamnya, di pinggir yang ceramah gitu. Kenapa kok harus ada gambar bencana alamnya? Manusia itu butuh contoh. Untuk bisa tersentuh itu butuh contoh. Saya sering mengatakan kalau nggak ada contoh biasanya nggak sampai ke lubuk hati. Seperti orang jualan. Mohon maaf, ada orang jualan obat penumbuh bulu. Contoh. Ada orang jualan obat penumbuh bulu, yang jual botak. Siapa sih manusia? Orang tak punya boleh ngocak, kita kotak kaca ke dia deh. Gitu nanti melama boleh kaget dulu. Alhamdulillah. Mulai dulu saya ceramah baru malam ini saya tahu bahwa saya adalah korban bencana alam. Jadi saya itu adalah korban gempa bumi. Apa cara opak kalau kemudian korban bencana itu opak itu tok sekali juga. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini masuk dalam sabda Nabi, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu atau ma dama al-'abdu fi 'auni akhi. Kiriman datang untuk korban bencana. Wala beda sembako kira satu. Wala beda sampo apa dia wala beda mana. Barangkali saat ini 2 kardus. Ada isu ting ada deh viral kan betul kemarin kok kemudian korban bencana dia. Tolong nanti diedit di belakang ini ya. Diedit. Apa jadinya tok juga ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Innallaha fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong orang lain. Kita menolong itu tergantung kapasitas kemampuan kita. Mampu memberi sumbangan harta kita kirimkan. Kita mampu menyumbang tenaga, kita berangkat beres-beres. Kita tidak mampu untuk berangkat karena punya kesibukan sendiri. Untuk menyumbang harta kita tidak punya.
karena cukup untuk makan dan keperluan sehari-hari, maka setidak-tidaknya kita mendoakan, karena doa silahul mukmin, ad-du'a'u silahul mukmin, senjata mukmin yang paling ampuh itu adalah doa. Maka ketika kita tidak bisa membantu lewat jalur bumi, maka kita membantu dengan jalur langit. Maka dengan doa ini, insya Allah saudara kita akan diberi pertolongan oleh Allah, dan kita akan dijaga oleh Allah karena kita menjaga saudara kita yang kena bencana di tempat lain. Mudah-mudahan demikian adanya, amin Allahumma. Makanya kata baginda Rasul, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Bangunan ini satu dengan yang lain saling menguatkan. Yang menjadi atap jangan sombong. Kalau nggak ada tiang, atap roboh. Betul. Yang tiang jangan sombong, meskipun ada tiang tanpa atap kena hujan, kayunya luntur. Apa? Luntur. Apa kan lucu kan? Loh kita, makanya kata Rasul, kita itu bagaikan satu anggota tubuh. Muslim sesama muslim bagaikan satu anggota tubuh. Coba kalau kaki kanan kita luka, itu yang bilang aduh kan culuk. Colok. Tangan kita membantu, mulut kita berteriak sakit, sakit. Yang sakit kan ini, bukan ini. Kenapa yang ini yang mempromosikan sakit dan tangan yang membantu? Kita itu adalah satu kesatuan yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Makanya ini aku pak tutung deh ini. Makanya kata Rasul, kun kal yadain, jadilah kamu seperti kedua tangan. Wala takun kal udunain, sesama muslim itu jadilah sebagaimana tangan. Tangan ini ketika satu butuh, yang lain pasti membantu tanpa diminta. Wala takun kal udunain. Di kiri, jam tangan di kiri. Saya pakai di kanan. Kenapa kok pakai di kanan? Kalau saya pakai di kiri, lurga. Kan tangan itu lebih besar yang kanan dengan yang kiri kan? Jadi yang pertama saya itu pakai jam di kanan. Seharusnya orang-orang di kiri. Kenapa kok di kiri? Karena sebagai hadiah untuk tangan kiri. Karena tangan kiri itu bagi tugas dengan tangan kanan bagian untuk yang mulia. Makan tangan kanan, jabat tangan pakai tangan kanan, nunjuk pakai tangan kanan, makan soto, sate, siti itu pakai tangan kanan. Setelah makan sakit parut, nah, tugasnya tangan, nah, segacer sekanan jeruk nuru. Akhirnya kata ulama sebagai hadiah kepada tangan kiri diberi jam dan diberi cincin. Cuman punya saya kalau cincin ditaruh yang kiri hilang. Ngaltu. Karena jadi tangan itu saling membantu dan tidak punya penyakit iri. Sementara kuping kita itu punya penyakit iri. Coba telinga itu, kalau yang satu pakai anting, yang kanan pakai anting, yang kiri minta anting juga kan? Kalau sampean menemukan ada orang yang kanan pakai anting, yang kiri tidak pakai anting, berarti aja sinting. Kan iri. Dan minta harus sama itu. Kalau satunya permatanya 3, satu harus permata 3. Masa ada orang pakai cincin yang sini hijau, yang sini merah? Tak beres pula. Sama. Jadi dan tidak pernah bertemu, karena kalau yang kanan mau berkunjung kepada yang kiri lari. Coba yang kanan mau berkunjung, nyimpang sekacir. Itu siapa aglo dia aja. Saya nggak mencret nor.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, manusia itu adalah makhluk sosial. Apa yang dinamakan makhluk sosial? Tidak ada manusia yang tidak butuh kepada orang lain. Semua manusia pasti butuh kepada makhluk lain. Selain manusia itu tidak butuh kepada makhluk yang lain. Coba sampean perhatikan. Kita jangankan sudah ada di gadang ini, jangankan sudah ada di dunia, mulai dari dalam perut ibu kuleben sampean lapar lo kata tangke. Bener? Di perut ibu kita sudah butuh sama orang lain. Saya mau tanya, di kampung Gadang kalau ada perempuan hamil, ada selamatan ibu hamil, cek lagi ngandung lah cengunceng tetangga. Lu kan ada, bukan cuma di sini, di Jakarta sama, tapi namanya selamatan 7 bulanan. Kok dinamakan 7 bulanan? Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Surabaya tingkepan, tabung melenting oleh nekep-kepan. Kalau Bangkalan pelet beteng, bolan olen alet let bektona peteng. Kalau Sumenep namanya pelet kandung, olen alet let bektona teh. Nah, dia. Itu tersangka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kita dari kandungan saja sudah butuh sama orang lain. Dari dalam kandungan kita mau dilahirkan, maboro ijogai malau esosol bidan tak oleh tedung semalam kridu orang saya repot kapi, bener. Dan kita kalau lahir itu sampai 3 jam 2 jam. Coba kita bandingkan dengan makhluk Allah selain manusia. Ada yang namanya sapi 7 bulanan, beda goceng betong bulanan, beda. Ya. Kucing mau melahirkan tidak ngundang kucing yang lain, biasa saja dia lahir sendiri. Lu kita itu kan tarik nafas, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik nafas, tahan sampai asar. Kok tahu? Tahu, istri saya mau melahirkan, saya ikut ke dalam. Ke dalam ruangan pentong sekali yang ku norok ke dalam demma bimbang. Yang ku jemput bimbang. Istri saya mau lahir, saya ikut ke dalam ruangan. Ya Allah. Terus nak acin ke bawah. Kula norok acin sekali, Bu. Orang didik ngecat kemi kula. Kula tak betah tanya. Masih lama Bu Bidan? Sabar Ustaz, masih buka 5 itu. Buka 5. Kalau keluar buka berapa? Buka 10. Bi gula kocak, lu minta aku boleh berkelak jangan nungi buka TV bi gula. Ini ada keedekan. Nah ini betapa yang namanya makhluk manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa dipisahkan dari manusia yang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh sesama manusia. Makhluk Allah yang lain, sapi melahirkan. Jangankan sapi yang lain di tetangga tahu dia melahirkan. Yang punya sapi kadang-kadang tidak tahu bahwa sapinya sudah melahirkan. Kucing melahirkan gak pakai bidan, gak pakai buka 1 buka 2, padahal kucing itu melahirkan 4 secara standar. Di timur rumah saya di Bangkalan kemarin itu ada kucing melahirkan 10 anak. Ya Allah, gue mikir untung aku kucing rimbi 10. Mun pah tepa orang pah rimbi 10 jebol 10. Benih 10 mek kalau. Bah. Bebenik saya selamatan kan 10 hari mun anak 10 kan. Masa tak jebol 10 mun 10 hari tak ambu sekali. Ya Allah, itu kucing. Kucing tidak butuh sama kucing yang lain. Sapi tidak butuh sama sapi yang lain. Manusia setelah dilahirkan semuanya harus dengan proses belajar. Tanpa belajar manusia tidak tahu. Dia tidur mau balik badan harus diajari berbalik.
Dari berbalik mau belajar duduk, harus belajar duduk. Dari duduk mau berjalan, itu harus belajar. Ada yang ngajari bagaimana caranya berjalan. Mau berbicara, itu diajari dulu. Tidak ada manusia yang langsung tahu berbicara tanpa diajari. Betul? Anak-anak itu kan diajari. Mama. Akhirnya anaknya bilang, papa. Kan cik bocing kemudian. Sing ngajarin kok papang saya nyolok tidak ada. Loh, tak ada sih tak bisa ngajarin. Sampian kalau tahu sapi itu lahir jam 7, kol belu apa celang langsung berkah. Sapi di mana sapi ki acara beli gelu, acara toju gelu. Embi rembi di mana dembi acara ngocak. Keluar langsung. Siapa ngocak pas dia? Pamaju kada. Pul. Apa pul? Siapa sih pas pul? Pul. Siapa sih? Sepas ben punya nembi siapa? Pecat di anggota hadrar. Hah? Oh dia. Cek atau tak langkong gak tuh bang. Pedong ben tapi kok kemarin kayak. Mana orang baik boleh pas ben punya nembi. Loh. Sapi tidak diajari, dia tahu bagaimana cara memanggil ibunya, memanggil induknya. Kambing manusia ini kamu tak ajar tak bisa. Bahkan manusia itu yakhrujuna min butunihim la ya'lamuna syai'a. Yakhrujuna min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'a. Manusia itu dilahirkan dari perut ibunya. La ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Kambing lahir jam 7, jam 8 dia bisa lari, dia bisa makan rumput, dia tahu memanggil induknya. Manusia lahir itu sampai 7 hari tidak melihat. Coba Haji lahir melak, makin pas ini kata-kata ketub. Dia tidak mendengar meskipun kau panggil sekuat tenaga. Dia tidak mendengar. Bayi yang lahir tidak tahu apa-apa. Kau tu ajari kapi. Keng kula begeton. Haji ni kalau kita tahu apa-apa mun ka sosomi tokang. Oke, okay. Ini kan termasuk kuasa Allah itu. Dalam kong beri jalan. Oh, ngereng, leki kak, kula bah mulia. Mari unggah. Ada. Talangkong. Ngereng. Talangkong kuliah atas ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga makhluk yang namanya manusia mulai dari dalam perut mau keluar dari perut ibu, kita sekarang sudah besar. Apapun kalau tidak belajar kita tidak akan tahu. Apa saja? Coba yang kita lakukan semuanya melalui proses belajar. Kita bangun rumah, tukang-tukang itu kalau gak belajar gak akan tahu. Coba kita perhatikan makhluk Allah yang lain. Mano aku bayi Roma nih, aku bayi lebun, mano ini kata ajar tukang. Laba-laba itu padahal rumit. Sarang laba-laba itu, sarang tawon itu rumit. Mereka tidak ada yang belajar tapi tahu dengan sendirinya. Manusia boda bisa. Manusia ini lagi najar. Aku bayi Roma nang kinajar, aku bayi ngangkui kencak. Etale kapan teti mereng enggak? Etangki mungkin ada ngaboloros ngangkui tale. Kapan dipasang keramik? Lebih keramik ke bilu. Seni ke manusia, makhluk Allah yang lain tidak ada yang belajar. Semuanya tidak butuh kepada makhluk sesamanya.
satu-satunya makhluk yang butuh kepada sesama itu adalah manusia. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial yang butuh kepada sesama manusia. Yang lain tidak butuh. Laba-laba membuat rumah itu tidak minta bantuan sama laba-laba yang lain. Burung membuat sarang tidak butuh bantuan burung yang lain. Makhluk Allah yang lain tidak ada yang butuh bantuan. Mati, semuanya mati dengan sendirinya tanpa dibantu. Yang namanya manusia, abolo bisa. Mulai dari perut ibu kita dilahirkan, kita dibesarkan. Setelah kita besar, kita mati, kita tidak ada yang tidak butuh sesama manusia. Bahkan pekerjaan yang paling ringan sekalipun manusia itu butuh orang lain. Pekerjaan yang paling ringan. Jangankan pekerjaan yang berat, kita mengadakan pengajian, ada tenda perlu dibangun, perlu beres-beres, masak di dapur, gak butuh tetangga. Pekerjaan paling ringan itu butuh orang lain. Apa? Senyum. Senyum itu ringan. Gak usah bayar pajak. Jadi mabudi mesem ngui pajak kak. Maka akilan jolok luang pajak. Senyum itu gak usah bayar pajak, gak pakai listrik. Tapi senyum itu butuh orang lain. Orang kampung Gadang bilang, "Jok kok mun karo mesem tak perlu kau orang le." Ilang timbian lebet iembong ada orang. Daya. Jalan terus ada orang. Daya. Lah 2 hari ku positif sampean. Gila. Lu gak bisa, manusia itu fitrahnya butuh. Oleh karena itu, kita itu butuh kepada orang lain. Maka ketika orang lain yang butuh bantuan, mari kita bantu. Nanti ketika kita yang butuh bantuan, maka Allah akan mengirim orang-orang lain untuk membantu kita. Maka yang dilakukan oleh Bapak Hadiri pada kesempatan malam ini adalah membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita seiman, seagama, atau setanah air, atau saudara sebangsa. Ini merupakan salah satu bentuk kita sebagai pertolongan sosial kita, meskipun tidak bisa tenaga, tidak bisa menyumbangkan dana, tetapi kita menyumbangkan doa dari jauh. Dengan doa ini insya Allah akan bermanfaat bagi mereka. Allah dengan doa ini akan mengirim orang-orang dermawan, akan membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumut, yang ada di Sumbar, yang ada di Aceh. Dan mudah-mudahan dengan mendoakan saudara-saudara kita yang kena bencana, kita yang ada di Kalimantan Selatan secara khusus, secara semua rakyat Indonesia diamankan, tidak terjadi lagi bencana-bencana besar. Amin Allahumma amin Allahumma. Pon paham hi magana palebur nolongi mak le gula benajunan pada etolongi sareng Allah. Muga mantur satu jadi hadir teti orang seh pecerah selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita merasa cobaan ketika kita dilanda sesuatu yang tidak enak. Kita merasa diuji ketika kita kena musibah. Ada banjir, ada longsor, kebakaran, kelaparan, sakit. Kita baru merasa itu cobaan dan ujian. Mari kita simak apa yang telah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ternyata Allah nyatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Apapun yang pernah hidup pasti mati. Jangankan kita yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun kalau pernah hidup pasti mati. Maksudnya pohon pisang. Nah, apa saya pikir mbian kak? Ya kan pohon pisang kan hidup meskipun tidak bernyawa. Tapi yang namanya hidup pasti mati. Gak mungkin yang hidup tidak mati. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji, dan akan kami coba, kami beri cobaan, kami beri ujian. Bisyarri dengan kejelekan, dengan longsor,
dengan banjir, dengan sakit, dengan ketakutan, wal khairi, dan kebaikan, diberi kekayaan, diberi kecantikan, diberi kesehatan, fitnah, itu semuanya ujian. Ternyata ujian itu bukan cuma yang gak enak. Ternyata ujian itu bukan cuma sakit, sehat itu ujian. Kita merasa diuji ketika kita itu sakit, padahal sehat itu ujian lebih besar bagi kita. Kadang-kadang kita sukses ketika diuji dengan rasa sakit, tetapi kita gagal ketika diuji dengan rasa sehat. Kita sukses ketika diuji dengan kemiskinan, terkadang kuleben sampean gagal ketika diuji keleben soki. Kuleben sampean aroma sayuji ketika tak ratin, ketika tak genteng, padahal ratin ben genteng ini lebih berat itu bang coba para rabu. Kenapa kok demikian? Perhatikan. Kadang-kadang kita itu akan sukses ketika diuji dengan sakit, tetapi kita gagal ketika diuji dengan sehat. Semakin sakit, kita akan semakin memanggil Allah. Berarti kan sukses. Dengan sakit kita makin dekat dengan Allah. Sakit gigi, sama alam. Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah. Oke kan? Jangan sakit, jangan ingat Allah. Abah mun seberas. Tuhan, kini ku bertanya, sebenarnya aku siapa? Gak usah dijawab, korban banjir. Yang ingat Allah yang sakit, betul? Saya sakit. Kadang-kadang ketika diuji dengan tidak nyaman, tidak enak, dengan sakit, sukses kita dekat dengan Allah. Justru ketika sehat itu yang menjadikan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kepatihan. Saya pernah bertemu dengan orang yang pernah ditinggal mati istrinya. Kemarin ketemu, dulu saya pernah ketemu. Saya ketika kemarin ada yang cerita istrinya meninggal dunia, saya ingat waktu dulu ada orang cerita istrinya meninggal dunia. Ya Allah Ustaz, kula makin itina mati bini. Pokong ring laki melas nih keada kan ketika ring laki itina mati bini. Kula teman itina mati mbuk benepak. Mun masalah sedih pada sedih. Keng mun abahas melas ada kan itina mati bini. Pokong mun bini si mati. Alam ni kerasana atikep Ustaz. Alam rasana atikep. Biku dia tanya aki, makin lah abini boleh kak? Engki Ustaz. Anding alam atikep, anding tulian bini boleh. Atekep Ustaz, makin lah abini, engki. Biku lebih tanya aki, makin pakuna tekep, abuka Ustaz ya. Alam. Pokoknya Abdul Latif, urusan kita belum selesai. Kita bukan hanya di atas pentas, nanti kita lanjut di bawah. Sampai harus memberi klarifikasi bagaimana korban banjir bisa fotonya cuma satu. Itu klarifikasi nanti kita selesaikan di bawah ya. Loh ini pencemaran nama baik ini. Ini pasalnya dua. Satu pencemaran nama baik. Dua pelecehan seksual. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang yang sukses ketika diuji dengan ketidaknyamanan, tetapi gagal ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Yang diberi sakit makin ingat kepada Allah. Kadang yang sakit memikirkan, ini saya kalau tidak bisa berwudu sholatnya bagaimana. Yang sakit yang memikirkan sholat. Yang sehat kadang-kadang tidak sholat, dia tidak merasa berdosa. Betul? Bener gitu. Sedih kepada Rabu. Kadang-kadang yang miskin itu makin dekat dengan Allah. Yang miskin dia semakin tawadu, semakin merendahkan diri. Yang kaya terkadang jangan sombong pada Rabu. Terkadang sesoki saja cerai. Mun si miskin, di mabedring miskin sombong. Apa sih kesombongan cerita dan dia bapak? Apa tangki? Orang kaya itu banyak syarat. Ada orang minta bantuan sama orang kaya, dia ngasih sedikit, cerit. Cerai aja. Dia ngasih cuma sedikit, itu namanya pelit. Orang miskin dimintai bantuan, dia tidak ngasih sama sekali. Gak pelit, apa sih begitu? Cek kan TV kata cukup. Orang kaya naik mobil kacanya ditutup, sombong namanya. Orang miskin naik mobil kacanya ditutup, enjak benih yang sombong. Jak si muka lo tahu. Sehari cepet aja tadi memukak ngeri. Selapan naik langsung gitu deh.
Biasa numpak denggodeng. Numpak Avanza sana yodi. Cuma ke mobil numpak Absaab. Kan oke kan? Kadang-kadang kita ketika diuji dengan miskin, kemiskinan itu menjadikan kita tawadhu, rendah hati. Kita memasyarakat, tetapi ketika kaya kita angkuh, kita sombong, bahkan kita lebih suka pamer dan tidak menghiraukan orang lain. Banyak yang sukses ketika diuji dengan ketidaknyamanan, tetapi gagal ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Kita merasa diuji ketika kita tidak tampan. Mohon maaf. Kita diuji dengan kejelekan, kita jelek. Kita merasa diuji, padahal ujian terberat ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang bungas, cantik, tampan. Kenapa? Justru ketika Allah memberikan ketampanan dan kecantikan, justru itu menjadi pintu kemaksiatan-kemaksiatan. Bersama dengan laki-laki lain yang bukan mahram, berduaan di tempat sepi. Kalau yang jelek, di rumah gak kemana-mana itu. Loh, kan iya. Coba, mohon maaf. Yang jual diri itu cantik apa jelek? Seperti yang di Gang 5 apa? Pasar 5 itu 300.000. Loh, mak tahu kok. Saya tahu dari Kiai Abdul Adim. Ini tadi WA, ada yang 300 Ustadz. Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas sama sekali. Kan ada yang 250 juga. Kalau 200 bisa nggak itu? Oh bisa, Jar. Nah, dia deh bahaya deh. Oh berarti 200 juga bisa itu. 300. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, belum tentu yang kelihatannya sengsara, belum tentu yang kelihatannya kena musibah dia gagal. Justru kadang-kadang yang gagal kita yang tidak mendapatkan musibah. Tetapi ketika kita yang tidak dapat musibah, kita merasa iba kepada yang punya musibah, kita membantu, berarti kita sebenarnya sudah sukses. Karena kita, kesehatan kita, kekuatan kita bawa ke jalan yang Allah ridhoi, yang Allah perintahkan dengan cara membantu orang-orang yang kena musibah. Insya Allah semua yang hadir ini termasuk orang yang sukses kapi. Amin Allahumma. Paringi tunya-tunyana ikiba bentoh. Amin Allahumma. Paringi sehat-sehat tak ikiba doa ketimangken manter tilan-tilan selamat. Amin Allahumma. Sekarang saya mau cerita. Tidak ada lagu Indianya longsor, masih belum ada. Jadi untuk malam ini tidak ada lagu India. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon. Pola nguncen artis kan tempat kagule saya. Tadi saya diminta ceramah 1,5 jam. Jangankan 1,5 jam, 5 jam saya bisa. Kenapa? Kan jam kening kotor tadi. Makin minta belum ngejam peganjangan biko. Kerja berarti sampai 10. Bulan beni wak-wak kok. Mun wak-wak saya malam tak tidur. Gini, saya akan bercerita bahwa ternyata bencana itu kadang-kadang adalah cara Allah untuk memberi. Dalam syarah kitab Hikam itu ada sebuah ungkapan yang dikenal oleh santri, al-man'u ainul ata'. Justru ketika Allah memberi musibah, sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Jadi musibah itu adalah pemberian Allah yang tidak kita sadari. Saya akan cerita. Ini saya tidak bercerita tentang orang lain. Saya akan bercerita tentang diri saya, Khalil Yasin. Setuju nggih? Mak kita setuju apa guna cerita kok? Saya itu kelahiran tahun 1988. Jadi saya sekarang 17 tahun. Jadi
Jadi saya bukan kecil, saya itu minimalis. Keng segene karo ori ngedong kok. Apa cak aku pak apa aja mun pungkana kene. Teku semangka rumah pungkana kini. Geng buane kampak ita yambi. Semangka kondur, labu, langker, terong, temon, kene kapi pungkana bu. Oto, kene keng lancar. Oto, kacang. Coba, saya itu kelahiran tahun 1988. Pada tahun 1909, tak boleh salah pengkok mende juga. Kelahiran 88 tahun 98 ketika saya berusia 10 tahun saya mondok di salah satu pondok pesantren. Ini kuliahnya sama dengan Ki Abdul Latif ini. Di salah satu pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Waktu itu saya masih berumur 10 tahun. Saya masih kecil. Sekarang kan kecil. Saya masih kecil, masih halus. Kalau kata orang Banjar saya masih halus. Saya itu belajar mondok tahun 98. Saya itu kan korban perceraian. Ayah sama ibu itu bercerai ketika saya masih umur sekitar 1 tahun. Jadi ibu saya itu single parents. Marlah ngojak janda pentong juga kemarin lagi. Mentang bu ngojak janda marlah ngojak. Jadi ibu saya single parents. Dan saya terlahir, kalau bahasanya Ustadz Abdus Somad, kaya 7 turunan. Dan saya keturunan yang ke-8. Jadi saya itu dari ekonomi lemah. Jadi keluarga elit, ekonomi sulit. Rumah saya itu alhamdulillah, meskipun saya elit, rumahnya rumah mewah. Mepet sawah. Jadi saya mondok itu tiap bulannya tidak ada yang mengirim. Saya dulu makan itu Romli, jangan tak Rom, dia nak. Itu saya ngampung ke Ustadz Romli itu, ngampung, nebeng ke Ustadz Romli, karena saya gak ada yang ngirim. Lah, saya itu kalau tidak punya uang dari pondok itu pulang ke rumah itu mendarat. Ini kita bisa pemulai kade. Iya, adarat maksudnya adarat. Jadi kayaknya gue ngeber kok. Itu jarak 8 kilo. Kalau yang dari Batu Kolong ini, oning sudah jadi kan? Ini kan level-level kapiung bagian sini Batu Kolong. Itu jarak 8 kilo saya jalan kaki. Cari hutangan di tetangga. Kalau sudah dapat hutangan saya kembali lagi ke pondok. Jadi ayah sama ibu bercerai, ekonomi saya sulit. Pada tahun 2004 saya diajak teman untuk beli kitab dan seragam. Saya mengalami kecelakaan parah sampai beberapa tulang saya patah. Kecelakaan. Dalam kondisi kecelakaan itu saya 7 bulan tidak bisa berdiri sama sekali, total. 2 tahun saya istirahat dari pondok. Dalam keadaan kecelakaan, tempo na gula kecelakaan, ni gula kapangiran ni kaasar roh. Ya Allah, mak gula si tetabrak. Cok tetang kesiler-meler banyak. Kok saya yang kecelakaan? Padahal tetangga kan banyak ya Allah. Kenapa kok harus saya? Kenapa enggak ambil tetangga yang enggak mondok gitu loh? Kenapa? Betul waktu itu. Kenapa harus saya? Ya Allah. Jadi gula nikah. Ingat sing manglo ke pangeran. Artinya ingat sing manglo. Ya Allah, kenapa kok saya? Kenapa kok saya? Padahal tetangga yang nakal-nakal itu banyak. Saya kecelakaan pada tahun 2004, 2006, 2 tahun setelah itu saya kembali ke pondok pakai tongkat saya waktu itu karena tidak bisa jalan normal, pakai tongkat. Nyampe ke pondok pesantren, itu kebetulan pondok pesantren renovasi besar-besaran. Jadi semua pondok itu dibongkar dan diganti dengan bangunan yang baru. Akhirnya semua santri
itu dijadwalkan kerja bakti, ngecor, angkut kerikil, angkut semen, kerja besi, itu dijadwal. Kalau santri gak kerja, itu ditakzir, ditindak. Jadi semua santri ngaji cuma malam, sebentar setelah itu kerja. Gantian santri untuk kejar tayang agar bangunan itu cepat selesai. Karena lantai 3 semua. Dan ada beberapa lokal. Semua santri harus kerja. Kalau gak kerja, ditindak, ditakzir. Satu-satunya santri yang gak boleh bekerja itu saya. Ketika yang lain gak kerja ditakzir, yang gak kerja itu dipukul, pakai cemeti dulu itu. Ngakui pecut. Etokol, mun sita alak ko itindak. Kula panalak ko biki hayta ibuki. Lala hulil caalak ko tina. Selain boleh alak ko kakita alak ko. Tahu salak ko. Kula ko pangeran. Alhamdulillah untung tatabra ya Allah. Ya Allah. Kata ibu gialak, kau termasuk Ustaz Trombi. Inyeng ala kotok nih kan? Inyeng nih kan? Muntah anak kok, itu tidak. Kula pun anak kok, tak ibu kita. Cak anak kok. Alhamdulillah, jangan kula. Untung tetap berak kula pangeran. Jadi dulu yang saya mengeluh karena saya tabrakan, justru pada waktu itu saya merasa beruntung. Selain anak kok, tapi boleh tak anakku ke TV. Setelah saya keluar dari pondok pada tahun 2015, saya keluarga tuh kepikiran, palaku apa holil? Cek dengan tak disabah nih gini. Tak tahu mana kekering genteng kan? Palaku apa? Palaku apa? Orang yang laku kapi pada rabuan dia kula laku apa je tak bisa. Betul tak bisa. Betul ni kena laku apa? Akhirnya tetangga itu merasa iba sehingga tetangga tu bilangnya gini, anu kana Holil jualan aku tak bisa. Dia kerja jualan gak bisa, kerja ke orang gak bisa. Coba kalau ada acara dipanggil, yang jadi MC itu coba Holil Yasin. Akhirnya saya dikasih kerjaan-kerjaan yang ringan-ringan karena yang berat sudah gak bisa kan. Akhirnya ketika ada acara yang jadi MC saya, MC, kalian modal colok, bocah gula akan disalahin. MC, dari MC lama-lama tidak ada untuk menjadi kata sambutan. Saya yang Holil sambutan, saya mulai sambutan. Lama-lama kiai yang ceramah nggak datang, saya disuruh ceramah. Holil boy ceramah. Awalnya MC, dari MC saya naik kelas jadi kata sambutan. Dari kata sambutan kiai yang ceramah gak hadir, saya disuruh ceramah. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah tertakdir tengah saya ceramah ya Allah. Mewakili kiai-kiai yang gak datang ceramah, saya yang ceramah. Dari situlah saya sudah mulai ceramah. Sampai pada akhirnya saya bisa bertemu saudara-saudara yang ada di Kalimantan Selatan. Saya bertemu saudara yang ada di Sumatera, yang di Kalimantan Barat, yang di Kalimantan Tengah, yang di Kalimantan Timur. Dulu saya itu mengeluh kenapa saya mengalami musibah. Ternyata dengan musibah itu saya dituntun bisa sampai ke Kalimantan Selatan pada kesempatan hari ini. Andaikan saya dulu gak tabrakan, andaikan dulu saya tidak tertabrak, belum tentu saya bisa sampai ke Kalimantan Selatan seperti sekarang. Makanya Anda yang punya cita-cita dan ingin terkabul, cari trek nanti, cari bis, cari. Insya Allah langsung mati kakek. Makanya kata ulama, "Lau ta'lamu ma aradallahu bik, latabki bisu'i dzannika billah." Andaikan kamu tahu dengan tujuan Allah memberikan kamu musibah, kamu akan menyesal dan akan menangis karena kau sudah berburuk sangka kepada Allah. Dulu saya buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya tertabrak? Kenapa saya kecelakaan parah? Nanti saya kerja apa? Tapi justru dari situ saya dapat jalan oleh Allah, diberi jalan yang mudah. Bahwa seperti Nabi Yusuf dibuang ke sumur dulu. Buang ke sumur gelu para rabu. Gara-gara buang ke sumur,
ditemukan oleh pedagang, lalu dibawa, lalu dijual ke Raja Kitfir Al-Aziz yang lama-lama menjadi raja. Andai kan tidak dibuang ke sumur, tentu tidak ditemukan oleh pedagang. Andai tidak ditemukan pedagang, belum tentu dijual ke kerajaan. Kalau tidak dijual kepada kerajaan, dia tidak akan menjadi raja. Jadi Allah menjadikan raja dengan cara dibuang dulu ke dalam sumur. Jadi musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, oh dia tel kening becedin. Jadi saudara-saudara kita yang kena musibah, saya ini musibah, bisa saja Allah merencanakan kebaikan yang besar di waktu yang lain, di waktu yang akan datang. Sehingga kita dengan ikut mendoakan saudara kita yang kena musibah, maka ketika saudara-saudara kita yang kena musibah diberi pahala, diberi balasan nanti yang banyak, maka kita pun tidak akan luput oleh Allah, akan diberikan juga. Tapi kita kan gak kena musibah, dengan mendoakan kita sudah ikut membantu apa yang kita rasakan, apa yang dirasakan saudara kita. Sehingga pertemuan pada malam hari ini adalah bukan kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, tetapi kebaikan pada malam ini adalah kebaikan yang kita tanam untuk kita pulung di waktu yang akan datang, untuk kita ambil di waktu yang akan datang. Tetih setelah makin terutama tuan rumah, Bapak Abah Haji Hadiri, semangken gak dinto pada Rabu abad akhir acara, semua kebi Allah paringi balasan kelebihan balasan selebih banyak, amin. Jadi kalau sekarang masih 3, bisa 4 nanti. Maksudnya kalau punya 3 gudang kayu, nanti bisa punya 4 gudang, atau bahkan bisa punya 5, atau Arami tak amin nih bining. Nih bining ada nyempet. Menjangkit lagi cocok ceram mereka. Jangan nih bining papan tak kaya. Mau tak usah ambil, anjak bagi bini gula tak bisa sekali. Tapi gula ke boleh apa juga emas, tak terus apa juga emas, apa juga nak gedeng. Setuju kok. Tapi bulan gula maksud tok gini bini, akhirnya gula pakai soro bini, pakai soro. Masa tahu lele? Terus. Empai dah ngeben pungkan aku. Kariramu, mun pah pungkan na burung. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan pada malam ini untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah yang memberi balasan. Setelah saya hadir oleh Allah diselamatkan dari musibah. Selamat dari setelah kata sayang, amin. Dan saudara-saudara kita yang kena korban banjir, yang kena korban bencana, yang kena korban longsor, oleh Allah mudah-mudahan diberikan ganti yang lebih baik, diberikan pahala yang lebih besar, dijadikan wasilah keberuntungan dunia dan akhirat, amin Allahumma. Demikian. Apa? Sejam. Korang nguncang TV. Mantir Allah tabangki bolehi. Insyaallah saya terjadwal lagi di Kalimantan kalau gak ada halangan tahun 2030. Insyaallah boleh. Mengganam pian cek ndermate gelu. Cek ndermate dan te pokong atuan jung cek tematian ayo. Ngomong gula makin mati sekecil udik boleh. Maksud ta ya kita doakan barangkali nanti di waktu-waktu yang lain, sebelum itu ada jadwal di Kalimantan yang lain nanti di cancel, bisa kita alihkan ke Kalimantan Selatan gitu. Tapi alhamdulillah kita 2023 bertemu dulu di tempat yang sama. Pada Ocen lagi ya. Lamba Ocen mungkin mun pah tahun datang gula cara makan tu Ocen boleh. Orang ngocak cek muncengan kia kiai Ocen aja. Mun pah ngunceng gula Ocen boleh tahun datang cek muncengan Hulil Yasin. Aju kiai Ocen kan ae. Mun ngunceng juga ada tak banjir ya kok. Bukan saya, ini menunjukkan bahwa Bapak Haji Hadiri itu ahli surga. Mangkana pacel lebih Allah. Cuk lamba Ocen makin Ocen boleh. Ini kata dena tuan rumah ni berarti celep nih kan. Itu akhirnya mentergumi kita.
Nah. Hah? Oh, ini. Ini ngerti kagak Bu? Oh ya cara mada iya bae kok. Apa kan? Bener. Bapak ngerti juga sampai. Apa aja pakai kulit terrogeng tak bisa aku. Terrogeng. Saya itu termasuk istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Gule enggak kadung ke musleh. Saya itu singa panggung. Kalau di luar berapapun jemaah saya siap menghadapi. Saya singa panggung. Tapi kalau di rumah kucing kok. Kucing. Mohon maaf. Jangankan kelompok ini. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam itu kan manusia pertama kan? Manusia pertama Nabi Adam. Manusia ada. Lalu apa firman Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, silahkan kamu makan semua buah-buahan. Ada sekali buah-buahan. Karena buah-buahan tidak ada maka airnya kita minum. Lalu terjerumus memakan buah-buahan. Karena apa? Karena seorang istri yang mengajak. Mun lebih ini sing ngajak. Make gula mun lebih ini sing ngajak. Apa yang gila kata. Pon. Mencer pada selamat kapinggi. Semua yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Tuan rumah banyak biaya yang dikeluarkan untuk acara malam ini, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan biaya, dengan harta yang lebih berlimpah, yang lebih banyak. Semua yang hadir sampean seentar nekan-nekan hajat cepak hadiri makin nikah. Acara pada malam hari ini sukses bukan karena Khalil Yasin hadir, tapi karena sampean yang hadir. Saya tidak hadir, banyak kiai yang bisa berceramah menggantikan saya. Tapi ketika sampean yang tidak hadir, kula tak acara amun ketibi. Saya hadir, yang lain gak ada hadir. Karena saya jauh dari Madura, meskipun gak ada orang, saya tetap ambil mic. Bapak ibu hadirin dan ibu-ibu hadirat yang tidak terlihat. Ring mah beda patok koto absa apa. Jadi acara ini sukses gara-gara sampean hadir. Saya doakan sampean teka hajat. Lanceng umur si barokah. Menterki dia Pak Aziaro ke Mekah Madinah. Manter saya andi penyakit peberes penyakit saya andi masalah yang kak masalah nak saya andi otang pelekas majer otang saya kita bisa majer saya mau utang manter lupa siapa saya amin ki guru demikian yang kami sampaikan meskipun iya, kok ini kena TK jadi gini. Dangdut dongku deh. India. Allah. Ja. Kok mau disoro tak nyanyi kok? Kok bunyi nak kena paut? Suruh nyanyi yang ku. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Dah aku tak pada tekan berarti ben saya bebe. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم سلم أمة محمد، اللهم فرج أمة محمد بجاه سيدنا أحمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. Oke, majelis kardus untuk masjid ki. Kalau pai ki, majelis kardus untuk masjid ki. Mak kita angki begini berjalan. Minta tolong saya buku plastik, majelis lagi plastik bu. Saya kardus kayak laki yang minta tolong untuk pembangunan masjid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu alaihi sallallahu 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 alaihi. Pakai aja. Ya Habibi ya arusal Qafiq ya Habibi ya Muayyad ya Imam sallallahu sallallahu man ra'a wajhaka ya karimal wali man ra'a wajhaka ya
كريم الولي حوضك وردنا صلى الله صلى الله عليه صلى الله صلى الله. Sekalian lagi sallallahu ala sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi. Insyaallah besok malam kita berjumpa lagi di Sepakat, di Gang Sepakat. Jadi bagi yang sepakat besok malam, enggak sepakat enggak apa-apa. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, ada sudah jalan.